Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Selamat datang di video pembelajaran Pak Agus Rianto. Di kesempatan kali ini, saya hadir membawakan materi berpikir komputasional. Berikut saya sampaikan capaian pendidikan atau CP. Menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar maupun implementasinya dalam program komputer. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami penerapan fondasi berpikir komputasional. 2. Menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses pencarian atau searching. 3. Memahami algoritma proses pencarian atau searching, baik yang sederhana maupun yang lebih efisien. 4. Memahami beberapa algoritma proses pengurutan atau sorting. 5. Menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses pengurutan atau sorting. 6. Memahami konsep struktur data tumpuan atau stack dan antrean atau queue, serta operasi-operasi yang dapat dikenakan pada struktur data tersebut. 7. Mengenali pemanfaatan tumpuan atau stack dan antrean atau queue dalam persoalan sehari-hari. Peta konsep berpikir komputasional. Perhatikan peta konsep berikut ini. Di dalam belajar berpikir komputasional, para siswa kelas 10 akan mempelajari dua materi, yakni algoritma dasar dan struktur data. Di dalam algoritma dasar, para siswa akan belajar pencarian atau searching dan pengurutan atau sorting. Sedangkan di dalam struktur data, para siswa akan belajar terkait dengan antrean atau queue dan tumpuan atau stack. Apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional, para siswa berlatih berpikir seperti ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Persoalan yang dimaksud hampir semua persoalan sehari-hari yang mengandung konsep komputasi, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. 4 fondasi berpikir komputasional. 1. Abstraksi, yaitu mencari bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. 2. Algoritma,
yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. 3. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. 4. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Berpikir komputasional perlu diasah dengan latihan rutin mulai dari persoalan sederhana dan kecil. Kemudian, secara bertahap, persoalannya ditingkatkan menjadi makin besar, kompleks, dan rumit. Semakin besar dan kompleks suatu persoalan, solusinya semakin membutuhkan komputer agar dapat diselesaikan secara efisien. Siswa pada tingkat SMA akan belajar bagaimana caranya agar solusi masalah bisa dituliskan dalam bentuk algoritma yang efisien dan siap dibuat menjadi program komputer. Melalui kegiatan berpikir komputasional, siswa SMA menabung potongan solusi yang kelak dapat dirangkai menjadi pola solusi yang dibutuhkan untuk persoalan nyata yang dihadapi. A. Pencarian atau searching. Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan di dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Beberapa contoh pencarian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan. Dua, mencari pakaian batik seragam di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. 3. Mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencari seperti Google. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga pernah melakukan proses pencarian. Elemen pada masalah pencarian atau sorting. 1. Sekumpulan benda atau objek. 2. Kriteria dari benda atau objek yang dicari. 3. Pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian. B. Pengurutan atau sorting. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Biasanya, permasalahan pengurutan terdiri atas sekumpulan objek yang disusun secara acak yang harus diurutkan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut.
Bisa kalian amati, benda-benda yang ada di sebelah kiri belum terurut. Kemudian dilakukan pengurutan sehingga menjadi urut seperti yang terletak di sebelah kanan. Langkah dalam pengurutan atau sorting. 1. Melakukan pembandingan. Untuk melakukan pengurutan, dipastikan ada dua nilai yang dibandingkan. 2. Melakukan penempatan. Penempatan dilakukan setelah didapatkan bilangan lebih besar atau kecil tergantung pengurutannya. Mode dalam pengurutan atau sorting. 1. Ascending. Mode pengurutan naik dari kecil ke besar. Contoh: 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. 2. Descending. Mode pengurutan turun dari besar ke kecil. Contoh: 5, 4, 3, 2, 1. E, D, C, B, A. Teknik dalam pengurutan atau sorting. 1. Insertion sort. 2. Selection sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu per satu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen sehingga semua elemen menjadi list yang terurut. Yang dilakukan pertama, membaca elemen yang berdekatan, kemudian membandingkan dan meletakkan sesuai urutan. Contoh pengurutan menggunakan teknik insertion sort. Urutkan 2, 3, 7, 6, 5 secara ascending menggunakan teknik insertion sort. Langkah 1. Tinjau bilangan kedua, bandingkan bilangan pertama dan kedua, yaitu 2 dan 3. Didapatkan 2 lebih kecil dari 3, maka urutan bilangan tersebut tetap 2, 3. Urutan bilangan pada langkah 1 menjadi 2, 3, 7, 6, 5. Langkah 2. Pada tahap selanjutnya, kita mengambil bilangan ketiga, yaitu 7. Lalu, bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Karena 3 lebih kecil dari 7, urutan tetap. Urutan pada langkah 2 menjadi 2, 3, 7, 6, 5.
Langkah 3. Mengambil bilangan keempat, yaitu 6, lalu bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 6. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya, lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Kita akan membandingkan 6 dan 7. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Karena iya, kita akan menukar 6 dengan 7. Lalu, membandingkan lagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu 3. Apakah 6 lebih kecil dari 3? Karena 6 tidak lebih kecil dari 3, maka 6 sudah berada pada posisi yang benar, yaitu sebelum 7 dan setelah 3. Proses memindahkan 6 di antara 3 dan 7 ini biasa disebut dengan penyisipan atau insertion, sehingga nama algoritma ini disebut insertion sort. Langkah 3 ini menghasilkan urutan 2, 3, 6, 7, 5. Langkah 4. Kita mengambil bilangan kelima, yaitu 5, lalu bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 5. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya, lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Pertama, kita akan membandingkan 5 dan 6. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Karena iya, kita akan menukar 5 dengan 6. Setelah itu, kita akan mengecek dengan bilangan sebelumnya lagi, yaitu 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Karena 5 tidak lebih kecil dari 3, maka 5 sudah berada pada posisi seharusnya, yaitu setelah 3 dan sebelum 6. Terjadi lagi proses penyisipan, yakni angka 5 di antara 3 dan 6. Di langkah 4 ini, hasil pengurutan menjadi 2, 3, 5, 6, 7, sehingga sudah terurut. Selection sort adalah algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urutan naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar baru yang dijaga keterurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Langkah-langkah dalam selection sort. 1. Cari bilangan terkecil atau terbesar yang ada pada bagian yang belum terurut. 2. Tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. 3. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut habis.
Contoh pengurutan dengan teknik selection sort. Urutkan bilangan 2, 3, 7, 6, 5 secara ascending menggunakan teknik selection sort. Perhatikan tabel berikut ini. Di kolom bagian terurut masih kosong, sedangkan bagian yang belum terurut berisi angka 2, 3, 7, 6, 5. Dari bagian yang belum terurut tersebut, kita mencari angka terkecilnya. Kita dapatkan angka 2. Selanjutnya, angka 2 kita masukkan ke bagian terurut, sehingga bagian yang belum terurut menjadi 3, 7, 6, 5. Bagian yang belum terurut, kita cari kembali nilai terkecilnya. Kita dapatkan angka 3. Angka 3 ini kemudian kita masukkan ke bagian terurut, menjadi 2, 3. Sedangkan bagian yang belum terurut menjadi 7, 6, 5. Di bagian yang belum terurut, kembali kita mencari nilai terkecilnya. Kita dapatkan angka 5. Angka 5 ini kemudian kita masukkan ke bagian terurut, menjadi 2, 3, 5. Sedangkan bagian yang belum terurut menjadi 7, 6. Di bagian yang belum terurut, kembali kita mencari angka terkecilnya. Kita dapatkan angka 6. Angka 6 ini kemudian kita masukkan ke bagian terurut, menjadi 2, 3, 5, 6. Sedangkan bagian yang belum terurut menjadi 7. Selanjutnya, dari bagian yang belum terurut, kita mencari angka terkecilnya. Kita dapatkan angka 7. Angka 7 ini kemudian kita masukkan ke bagian terurut, menjadi 2, 3, 5, 6, 7. Sedangkan bagian yang belum terurut menjadi kosong atau habis. Karena sudah habis, maka proses pengurutan berhenti atau selesai. C. Tumpukan atau stack dan antrean atau queue. Tumpukan atau stack dan antrean atau queue adalah konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. 1. Antrean atau queue. Perhatikan gambar berikut. Pada metode antrean atau queue, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Antrean atau queue menggunakan prinsip first in, first out, disingkat FIFO. Di dalam antrean atau queue, orang yang pertama datang akan berada di depan antrean dan harus menjadi yang pertama yang mendapatkan pelayanan. Berikut contoh antrian atau queue dalam kehidupan sehari-hari. 1. Antrean di SPBU. 2. Antrean di kasir.
Dan masih banyak lagi contoh antrean dalam kehidupan sehari-hari yang mana kalian pasti sudah pernah mengalaminya. Perintah-perintah di dalam antrean atau queue. NQ8 digunakan untuk memasukkan sebuah bilangan ke dalam antrean atau queue. DQ digunakan untuk membuang atau mengeluarkan angka yang berada pada posisi pertama antrean atau queue. Sebagai contoh, pemberi perintah memberi perintah sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut. Perintah NQ5. Simulator menulis isi queue setiap perintah dijalankan menjadi 5. NQ3. Isi dari queue menjadi 5, 3. Selanjutnya dikenakan perintah DQ. Isi queue menjadi 3. Hasil DQ 5. NQ4. Isi queue menjadi 3, 4. Selanjutnya dikenakan perintah DQ. Isi Q menjadi 4, hasil DQ 3. 2. Tumpukan atau stack. Perhatikan gambar berikut. Pada metode tumpukan atau stack, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Tumpukan atau stack menggunakan prinsip last in, first out, disingkat LIFO. Dalam tumpukan atau stack, objek yang pertama atau lebih dahulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Berikut contoh tumpukan atau stack dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tumpukan baju. 2. Tumpukan buku. 3. Tumpukan piring. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tumpukan atau stack dalam kehidupan sehari-hari yang mana kalian pasti sudah memahaminya. Perintah-perintah di dalam tumpukan atau stack. Push X digunakan untuk menyimpan nilai ke dalam tumpukan atau stack. Perintah berikutnya, pop, digunakan untuk mengeluarkan angka yang berada di atas tumpukan atau stack. Berikut contoh perintah simulasi dan hasilnya. Perhatikan tabel berikut ini. Pertama, ada perintah push 5, isi staf menjadi 5. Berikutnya, dikenakan perintah push 3, isi staf menjadi 5, 3. Berikutnya,
dikenakan perintah push 2, isi staf menjadi 5, 3, 2. Kemudian dikenakan perintah push 4, isi staf menjadi 5, 3, 2, 4. Berikutnya dikenakan perintah pop, isi staf menjadi 5, 3, 2, hasil pop 4. Kemudian dikenakan perintah push 6, isi staf menjadi 5, 3, 2, 6. Kemudian dikenakan perintah pop, isi staf menjadi 5, 3, 2, sedangkan hasil pop 6. Berikutnya dikenakan lagi perintah pop, isi staf menjadi 5, 3, sedangkan hasil pop 2. Berikutnya dikenakan perintah pop, isi staf menjadi hanya 5, sedangkan hasil pop 3. Demikianlah video pembelajaran berpikir komputasional. Semoga bermanfaat. Saran dan kritik yang membangun kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya, terima kasih. Salam informatika.